Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa Channel. Sebelum Anda mengikuti Opini Rudi, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dari Anak Bangsa Channel kalau ada opini-opini yang baru. Sahabat Indonesia, hari ini saya tidak berbicara tentang politik, sedikit berbeda dari biasanya. Saya berbicara tentang fenomena sosial yang terjadi di Jawa Timur, yaitu Son Horeuk. Anda sudah mengikuti video yang di depan tadi, pembukaan dari Opini Rudi. Ini Son Horeuk. Horeuk itu bahasa Jawa sebetulnya. Horeuk itu kalau bahasa Indonesianya gelegar gitu. Jadi bergetar hebat itu gelegar dan itu horeuk. Nah, kenapa dikatakan Son Horeuk? Karena memang suaranya luar biasa, itu ada subwoofernya bisa 12 sampai 15, jadi luar biasa tinggi. Nah, kalau kita menghitung berapa desibel kekuatan suara dari Son Horeuk ini, dari penuturan pemiliknya itu pernah dihitung tertinggi sampai 135 desibel sampai 140 desibel. Artinya ini setara dengan suara dari pesawat jet yang mau lepas landas. Luar biasa itu, besar sekali. Nah, lalu berapa angka desibel pendengaran manusia itu maksimal bisa menerima tanpa mengganggu pendengaran? Menurut dokter itu harus kurang dari 85 desibel. Bayangkan kalau 135 sampai 140 itu dilakukan, kita dengarkan berjam-jam, konon sampai 7 jam, itu akan mengganggu suara kita, dan itu dampaknya bukan seketika langsung tuli, itu bukan, tapi itu terjadi akumulasi yang lama dan bisa menimbulkan cacat pendengaran secara permanen. Nah, bicara Son Horeuk ini hanya ada di Jawa Timur saat ini. Ini Son Horeuk ini adalah sound system yang disewakan oleh penyedia jasa, kadang-kadang untuk perhelatan pribadi, perhelatan 17-an, atau mungkin untuk takbir keliling. Dan karena ini keliling, Son Horeuk ini ada dua jenis. Yang pertama yang steady di satu tempat, katakanlah ada pertunjukan dangdut atau perhelatan di suatu tempat, di lapangan maupun di tepi jalan, di kampung-kampung. Yang kedua, Son Horeuk yang mobile, berjalan. Itu diangkut oleh truk fuso yang sangat besar. Sudah dimodifikasi sedemikian rupa dan itu memancarkan suara yang luar biasa. Bagi anak-anak muda, anak-anak kecil mungkin tidak terganggu, mungkin hanya riang gembira, tapi mereka tidak sadar bahwa itu akan berefek jangka panjang terhadap pendengaran. Apalagi para kru yang bertugas, yang setiap saat dekat dengan alat Son Horeuk ini pasti akan berdampak secara jangka panjang. Nah, masalah Son Horeuk ini menjadi heboh di Jawa Timur karena muncul beberapa keluhan atau komplain dari masyarakat terhadap keberadaan Son Horeuk, dan kemudian akhirnya ada pelarangan dari Pemda Jawa Timur, dan yang paling mengejutkan ini ada fatwa haram dari Majelis Ulama Jawa Timur. Nah, ini menarik sekali. Mengapa Son Horeuk ini sampai menarik perhatian para kiai, para ulama di MUI? Saya tidak masuk pada wilayah fatwa haram itu ya, karena menurut saya seharusnya tidak perlu diberikan fatwa haram, cukup ada perda atau peraturan dari Pemda setempat, baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk mengatur tentang Son Horeuk ini. Kalau
fatwa haram kayaknya agak berlebihan juga ya, menurut saya. Tapi kalau sound horeg ini diatur, saya setuju. Karena dampaknya mereka tidak sadari, dan itu akan berakibat yang fatal buat anak-anak kita. Menurut para ahli yang memberikan komentar tentang sound horeg ini, pengaruhnya bukan hanya ke telinga, tapi juga ke jantung, bisa rasa mual, pusing, bahkan mereka terganggu tidurnya, ada yang sakit juga terganggu, anak kecil juga terganggu. Ini pengabaian, gangguan-gangguan yang dilakukan sekelompok orang yang tidak menyadari dampaknya. Apalagi di sound horeg ini biasanya kalau itu keliling atau di satu tempat, biasanya dibarengi dengan konvoi sepeda motor, kemudian ada penari-penari yang seksi-seksi, itu menjadi pertunjukan yang komplit. Kalau saya bilang ini adalah kelaparan hiburan dari masyarakat kelas menengah ke bawah, khususnya yang desa-desa terhadap hiburan. Sebetulnya ada satu solusi. Solusi pertama adalah pengaturan suara, bahwa tidak boleh lebih dari 85 desibel. Artinya penyelenggara atau penyedia jasa sound horeg harus mengurangi subwoofer yang ada, tidak boleh terlalu besar seperti itu, karena kalau konser musik saja yang keras itu konon hanya mencapai 100 desibel. Kalau 135 sampai 140 itu suara dari pesawat jet yang mau lepas landas gitu. Itu luar biasa besar. Dan kalau pesawat kan hanya sesaat, hanya beberapa menit langsung terbang. Tapi kalau sound horeg kan itu suara yang sangat memekakkan telinga, berlangsung berjam-jam. Saya yakin itu mereka itu tidak sadar. Ini pengabaian kesehatan pendengaran dan kesehatan yang lain dari masyarakat karena mereka tidak mengerti, minim literasi tentang kesehatan. Jadi solusi yang saya ingin sampaikan adalah pertama tadi, pengaturan tadi. Bahwa sound horeg diperbolehkan tapi tidak boleh lebih dari 85 desibel. Katakanlah 70 sampai 80 sajalah. Dan tidak boleh di pemukiman padat penduduk. Dan jangan boleh konvoi. Karena itu akan mengganggu sekali. Saya bisa membayangkan, karena saya orang kampung. Di kampung saya di Blitar sana, konon sound horeg juga menghebohkan. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, diatur ya, tentang suaranya berapa, kemudian tidak boleh di suatu tempat perkampungan dan sebagainya. Dan yang paling penting, Pemda harus sadar bahwa munculnya fenomena sound horeg ini itu akibat dari kelaparan hiburan. Nah, seharusnya ini ditutup dengan banyaknya hiburan yang di sana. Contohnya layar tancap misalkan. Layar tancap di lapangan terbuka itu juga bagus. Itu juga bisa mengobati kehausan akan hiburan. Bisa mengenyangkan orang karena kelaparan hiburan, karena mereka sudah melihat media televisi tidak terlalu menarik lagi. Yang diperlukan mereka adalah suasana keriaan secara massal, mereka bisa berinteraksi dengan beberapa orang, dan itu bagi saya bisa dilakukan dengan salah satunya layar tancap itu. Atau mungkin hiburan-hiburan yang lain seperti pertunjukan budaya dan sebagainya. Nah, artinya menurut saya Pemda Jawa Timur itu juga harus memberikan suatu penyelesaian atau solusi yang komprehensif gitu. Jangan sekedar melarang ya, tapi juga mengatur. Dilarang untuk kepekaan suara di atas 100 misalkan, tapi diatur maksimal 85. Ini dia harus ketat dimasukkan dalam perda.
Tapi di sisi lain Pemda, entah itu gubernur, bupati, wali kota, camat atau lurah harus mengerti secara sosiologis bahwa masyarakat ini membutuhkan hiburan, makanya kebutuhan masyarakat itu diisi dengan alternatif-alternatif hiburan yang lain. Salah satunya mungkin ya, dari tadi saya bilang layar tancap. Dulu waktu saya kecil sering ada ludrukan, wayang kulit, atau pertunjukan-pertunjukan budaya yang lain, atau mungkin pasar malam, itu juga menarik. Tapi kalau pasar malam kan sifatnya komersial, karena itu akan membebani rakyat juga. Yang sifatnya gratis ya, yang paling murah meriah ya layar tancap itu. Jadi fenomena sound horeg ini saya setuju untuk dilarang. Ini standing saya setuju. Karena kepekaannya itu luar biasa besar dan itu berpotensi atau berdampak pada kesehatan telinga masyarakat kelas bawah yang sekarang mereka tidak menyadari. Tapi pelarangan sound horeg ini harusnya juga bukan pelarangan total, pelarangan dengan catatan diperbolehkan dengan maksimal. Kepekaan suaranya katakanlah di bawah ambang batas manusia menerima. Yang kedua, tidak boleh di perkampungan padat, tidak boleh konvoi, harus di lapangan yang jauh dari pemukiman, dan ekses-ekses seperti penari-penari yang sangat erotis atau apa itu dikurangi dan sebagainya. Dan yang paling penting, Pemda memberikan alternatif hiburan yang lain untuk menjawab atau mengisi kebutuhan masyarakat akan hiburan. Karena sekarang fenomenanya masyarakat sudah tidak terlalu suka dengan pertunjukan televisi, mereka ingin hiburan dan sekaligus berinteraksi secara sosial dengan masyarakat lain, dan itu bisa dijawab salah satunya dengan layar tancap itu saya kira solusi yang komprehensif, yang integratif, sehingga masyarakat tidak merasa kehilangan dan tidak menimbulkan respon negatif dari masyarakat seolah-olah hiburan yang selama ini mereka dapatkan melalui sound horeg itu dicabut begitu saja, meskipun mereka tidak sadar bahwa itu akan merusak kesehatan dirinya, terutama pendengaran, dan mengganggu lingkungan. Tapi minimal diberikan solusi ini dilarang, tapi dengan catatan kecepatan kepekaannya sekian yang masih dalam ambang batas kesehatan telinga kita, dan kemudian ada solusi yang lain supaya fenomena sound horeg ini tidak kontraproduktif di mata masyarakat. Saya kira itu usulan saya yang komprehensif. Ini kenapa saya angkat di opini, karena ini di kampung saya di Jawa Timur, dan konon di kampung saya di Kabupaten Blitar dan Kota Blitar juga ada. Jadi saya perlu menyuarakan ini, jangan sampai menimbulkan gejolak sosial. Artinya harus ada solusi yang komprehensif dan solusi yang alternatif, bahwa pemerintah tahu persis akar permasalahannya. Mengapa rakyat kecil sekarang tergila-gila dengan sound horeg? Karena mereka kelaparan akan hiburan, mereka kehausan akan hiburan. Harus diberikan alternatif hiburan yang lain. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, like, share, and comment di video Opini Rudy kali ini. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.